Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Ia percaya bahwa hukum alam dan hukum fisika sudah dapat menjelaskan segala sesuatu di alam semesta tanpa campur tangan Tuhan. Hal ini jelas berbeda dengan dua ilmuwan pendahulunya, yaitu Albert Einstein dan Isaac Newton. Albert Einstein sampai akhir hayatnya adalah seorang penganut Yahudi yang taat. Walaupun seorang Yahudi, namun Albert Einstein sangat menolak aksi teror kelompok Misri Yahudi untuk menguasai tanah Palestina yang kemudian mendirikan Israel. Begitu juga dengan Isaac Newton, yang mana ia adalah seorang penganut agama Kristen Ortodok Timur yang sangat taat. Dan pada Oktober 2010 silam, Hawking pernah bertemu dengan Paus Benedictus. Di sini Paus dengan sangat hormat atas segala temuannya mengatakan kepada Hawking bahwa sejatinya ilmuwan tidak pernah menciptakan dunia. Ilmuwan hanya belajar tentang dunia dan mencoba untuk meniru ciptaan Tuhan, ujar Paus. Dan setahun setelahnya, alih-alih yakin kepada Tuhan, Hawking malah kembali menyatakan bahwasanya surga dan neraka hanyalah sebuah dongeng bagi orang-orang yang takut akan kegelapan. Selanjutnya tak kalah menarik panutan kita semua yang hal ini juga pernah menyangkal pendapat Hawking, yaitu pendapatnya tentang ilmu filsafat yang tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada tempat lagi. Jadi dia menganggap filsafat itu mati. Tapi sejak dia berbicara itu, dia tidak hanya bacang yang dibuat, bacang pun kita persiapkan. Mari saya bagikan resepnya. Pertama-tama 1 kilo beras ketan yang sudah kita cuci bersih rendam dengan menggunakan 100 ml air abu. Hati-hati untuk memegang air abu, menggunakan sarung tangan plastik. Kemudian kita aduk rata dan tambahkan air secukupnya agar beras ketan terendam. Inapkan istirahat. Kapan keset? Oh, alah. Ya dapat cuti. Mana budgetnya? Ini apa ini? Kalau kan aku pakai ini. Ini aja. Bisa kan? Nyalain. Jadi
Iya, ada suara. Mainnya ada. Udah lama begitu juga. Udah 6 menit. Ini lebih canggih lagi, dia bisa ngeliat doang, nggak usah ngedenger. Kamu tidak makan. Kamu kan biasanya nonton bisu memang. Ya mama suara sih, mainnya nggak ada suaranya. Mama bisa masuk, bisa bobo itu, ya emang bisa masuk. Apaan bisa? Di bawahnya ada sih. Nggak ada, di bayi bisa itu bisa yang di sini. Pakai aja lah, ada di situ. Lu bawa sendiri deh. Lu tuh takut kena lagi ya, kereta itu. Ini bisa masuk di sini. Buat ini alarmnya, ayo dong. Itu box. Alarmnya gaya-gayaan besok. Api orang. Ini lolos. Oh mereka saya doang kah? Iya. Oh. Aku udah ada. Kamu puasa? Tapi kopinya mana? Iya, kamu cuma kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawatnya kodorin. Ini kilo, pikir kampung ini orang belajar apa ora? Oh, lho, Sur. Tempat kamu arep-arep kok duwe, Ora ke. Itu tenagane ya butuh duwe. Dirasa perhitungan. Tenang-tenang, Sutio lihat-lihat nang lapangan lono. Di balik layar UNES Mantu tahun 2023. Bolak-balik Tulung Agung Semarang 5 kali 10. Ini dia Kabupaten Halmahera Selatan, terletak di Provinsi Maluku Utara dengan luas sekitar 8.700 km persegi dan menjadi kabupaten dengan daratan terbesar di Maluku Utara. Populasinya mencapai 255.000 di tahun 2022 dan Kecamatan Bacan menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak. Kabupaten ini identik dengan kepulauannya yang menakjubkan dan berada di antara tiga laut, yaitu Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Seram. Nah, mayoritas penduduk Halmahera Selatan adalah suku Bacan, Bajo, Gane, Makian Kayowa, Umi, Ternate, Tidore, dan Tobelo Galela. Salah satu kuliner khasnya adalah kerupuk, terbuat dari ikan cakalang mentah dan diberi bumbu khusus untuk menghilangkan bau amisnya. Halmahera Selatan juga punya banyak banget spot diving yang cantik di Pulau Kureji, Pulau Busuk, Pulau Sali, dan Pulau Widi. Ini dia Kabupaten Halmahera Selatan, terletak di Provinsi Maluku Utara. Dua ya terus keren banget.
parkiran depan menyimpan pedal bus saya langsung cepat langsung mereka harga 158.000 rupiah. Setangnya maju mundur ya, setangnya maju mundur yang langsung cepat langsung mereka 105 apa mas mas Malaman saya 158.000 rupiah. Sotong pangkong. Biasanya kalau orang Pontianak itu panggilnya sotong pangkong. Sotong pangkong kalau beli di online 1 kilo 250.000. Terus paling Dan ini dengan saniki kadang lambe jenengan sing mantap. Bismillah kowe arep nangis soleh asal kowe tetep ngaji luwih apik luwih becik nangis sakiti tetep ini bakal seneng berkumpul. Dan ini dengan saniki kadang lambe jenengan sing mantap. Bismillah kowe arep nangis Saya Dewi Garut mengembang saat melihat ibunya berubah menjadi iblis. Selanjutnya Dewi Kadu memerintahkan Dewi Winata membuat manisan lagi. Kadu itu sebenarnya akan dimakan saat ia merayakan kematian Garut nanti. Dengan melihat Dewi Kadu yang bahagia, Dewi Winata merasa sedikit curiga. Tetapi ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Dewi Winata berdoa agar Dewa Wisnu selalu melindungi Garut dimanapun berada. Saat itu, ibu palsu Garut terus menarik tangannya untuk meninggalkan tempat tersebut. Doa Dewi Winata sepertinya mengetuk hati Garut untuk menghentikan langkahnya. Ibu sini pun marah karena Garut tidak mematuhi perkataannya sebagai orang tua. Garut pun menjawab bahwa dia sangat curiga kepada ibunya itu. Garut mengatakan ibunya telah lama melihat Garut di sini. Tetapi mengapa ibunya hanya diam dan tidak memeluk dirinya, tidak menyapa kakaknya Dewi Aditi, serta tidak menanyakan kabar kakaknya Arun dan Sesa Naga. Iblis ini merasa sangat bingung dan takut rahasianya akan terbongkar jika dirinya bukanlah Dewi Winata. Ibu palsu ini mengatakan bahwa ia akan menanyakan semua itu setelah mereka pulang ke rumah. Melihat Garut telah menjauh dari sana, Iblis Fajr memerintahkan pasukannya untuk segera bergerak maju menuju Dewi Aditi. Melihat pergerakan pasukan iblis, Garut menghentikan langkahnya kembali. Ia pun meminta ibu palsunya itu mengajarkannya kembali 7 pelajaran yang pernah ia ajarkan dulu kepada Garut. Iblis ini lalu satu persatu akhirnya menyadari bahwa wanita itu bukanlah ibunya. Lalu iblis itu pun marah dan mengancam akan memakan Garut. Mendengar itu, sayap Garut pun mulai mengembang sebagai tanda kewaspadaannya terhadap musuh. Dan ibu palsunya itu pun berubah menjadi iblis wanita. Iblis itu pun tertawa dan mengenalkan dirinya kepada Garut bahwa ia bernama Singika. Apakah yang akan terjadi? berarti 1 tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun loh dengan masih nggak percaya gitu ya. Berarti ini mulai pertama pengobatan ya. Bismillah, semoga nanti makin enak, badannya makin baik. Ini obatnya minumnya cuma sekali sehari ya. Saya langsung kasih 1 bulan, nanti kesininya cuma sebulan sekali. Tak kasih obat untuk mencegah TBC. Karena memang kondisi jenengan ini rawan banget kena TBC. Oh jadi sama harus ahli dari TBC ini ya. Berarti 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun loh jenengan masih nggak Harga promo langsung cek out langsung memang. Iki panganan opo kok dibakar nang tuku areng kok ngene. Opo cik rasae? Derek aku lagi video ayo pop up resto nyobain. Ketika lama di Indonesia terus pulang ke negaramu. Hmm?
Iya. Pernah ada satu om di kantornya om gua. Waduh, ini bapaknya lagi goreng apa ya? Kok disiram pakai air kayak gitu sih? Oh, ternyata bapaknya lagi goreng kotak-kotak crispy dan tahu crispy dong. Gue baru tahu nih, ternyata goreng kotak crispy sama tahu crispy disiram pakai bumbu cair kayak gitu dong minyaknya. Iya, dan ini setelah udah matang kotak-kotak dan tahunya jadi crispy banget dan berbumbu banget dong. Wah, ini pasti gurih banget sih. Langsung aja nih gue beli 10.000 aja campur kotak-kotak sama tahunya dan bukan pembayaran hutang berdasar arahan presiden dalam 2 kali kesempatan dapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo. Yuk kita bikin olahan kentang lagi, tapi ini jatuhnya kayak mochi kenyal-kenyal, enak deh. Ini aku recook dari resep viralnya Delicious Day. Kentang yang udah dipotong-potong direbus aja sampai empuk. Kalau udah empuk, kentangnya kita pecah-pecah. Terus tambahin dengan potato starch atau tepung kentang ini yang bakalan bikin kenyal-kenyal. Kasih air sedikit, baru dipecah-pecah lagi sampai rata. Ambil sedikit adonan, dibuletin, baru itu kita cetak dengan ujungnya botol. Nanti jadinya kayak jamur, lucu banget ya. Habis itu kita rebus saja, ini airnya aku kasih minyak biar nanti gak lengket-lengket. Kalau udah ngambang, diangkat aja terus cemplungin ke air es. Biarin sebentar, angkat lagi, mari itu baru kita bumbuin. Ada bawang putih cincang, chili powder, terus ada gula, kecap asin, daun. Orang ini tengah membersihkan isi perut ikan. Tiba-tiba ada sebuah botol keluar dari perut ikan. Botol itu ditemukan oleh Di Kota Depok. Yo. Vui vẻ thì khỏe liền mà buồn phiền thì sạch bệnh nhường nhìn thì bệnh ác nó nè. Untuk ini tuh ada sekitar 140 lebih menu dalam satu tempat. Ada promo diskon 20% dari tanggal 12 sampai 16 Juni. Lihat makanannya super lengkap. Sambil perdagangan sepuasnya, ada seafood juga, sayur, sampai perbasoan. Semuanya itu fresh dengan 9. Anaknya itu adalah siram, yes. Tumpukin, yes banget. Nah, ini aku balik lagi ke tempatnya nasi uduk favoritnya orang-orang Big. Gak cuma tempatnya yang super gizi buat nongki, tapi makanannya juga enak-enak loh. Sesuai namanya, menu di sini itu rata-rata khas Betawi. Mari itu dalam rangka ulang tahun Jakarta sampai tanggal 30 Juni. Ada promo premium cuma 22.000 dan berlaku setiap harinya dari jam 8 sampai 11. Menu-menunya tuh favorit semua, dari laksa, lontong sayur, bubur ayam, nasi ulam sampai ketoprak. Favoritku sih bubur ayam, lontong sayur sama nasi ulam, gak kalah deh sama yang warung-warung favorit kalian. Terus Mas, Ingin mendamaikan kasus anaknya karena ingin mendaftarkan Mario Dandi jadi polisi. Sebelumnya diceritakan Jonathan, Dandi sempat mengancam David dan menyebut dirinya merupakan seorang anggota polisi. Terlebih, mengandalkan jabatan ayahnya di Kementerian Keuangan, Jonathan mengatakan Dandi dengan gampangnya mulai bisa meminta Brimob menangkap David. Jonathan mengaku pihak Rafael Alun mengangkat teman dekatnya untuk memberikan sejumlah uang demi mencapai kata damai. Dia pun Jonathan, dirinya tidak akan mampu sekuat saat ini menjalani perkara yang dialami anaknya jika bukan berkat doa dari semua pihak. Untuk ingin damaikan kasus anaknya ke jadi cerita kali ini tentang satu keluarga kecil. Untuk orang tuanya kita sebut aja Bapak sama Ibu ya. Anaknya sebut aja namanya Yoga. Background keluarga ini tuh keluarga yang lumayan berkecukupan. Cuma karena Bapak udah pensiun dari kerjanya, lama-lama tabungannya tuh menipis. Ditambah Yoga yang udah nikah sama istrinya, namanya Ira, belum kerja dan ngandelin tabungan dari Bapak. Sampai akhirnya setelah setahun Yoga menikah sama Ira, bapaknya tuh meninggal. Ibu yang udah nikah puluhan tahun. Habis saya video Mario Dandi pasang lemas sendiri kabur nih. Sekarang kabar Mario Dandi dalam kondisi di hutan lagi viral nih. Kabar ini sih berawal dari akun Logika Politik ID yang bilang kalau Mario dapat ruangan sendiri di blok tahanan kasus korupsi. Akun ini juga mengunggah rekaman suara yang nyebut kalau Mario Dandi masuk ke kamar sosoknya di Panjo Abang dan pengurus juga bisa masuk kamar masuk kejuruan. Terus diduga Mario ketahuan sing nunggu lanjutannya video dia nyaku tuku jilbab iki
video ini yo iki mamaku urung ngerti nek aku nukoke jilbab terus iki tak keno ini iki mama tekon opo tah iki ngono makane tak kon buka dhewe durung dibuka wis senyum wis guyu wis ngerti aku nek mamaku ki seneng ngene lho pas lagi dibuka ngene iki mamaku lagi ngerti nek jerone ku jilbab lho mamaku ki kaget iki kok akeh tenanan apa arepe dosa apa arepe dulur ki opo piye ngono jenenge mamaku yo ora iku yo mama ngono lho tak tukoke jilbab iki kan mamaku besok arep ziarahan to makane tak tukoke jilbab men iki jilbab anyar ngono pas lunga ziarah pertama kali iku tak kon coba jilbab pertama iki langsung coba kelas apa nah kelas Jakarta kan dong tahu nggak kenapa pelaceng nggak ada di Indonesia ini biar gue jelasin menurut Detik.com sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor kendaraan di Indonesia mulai pada masa penjajahan Belanda akibat penjajahan itu bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk bisa saling berkomunikasi hal tersebut membuat ada perbedaan dalam penulisan ejaan lama pada ejaan lama huruf C ditulis dengan ejaan TJ huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda sehingga tidak ada kode wilayah huruf C jadi gitu sejarahnya Debers jelas siapa sama apa lagi komen di bawah plat apa nah plat B tidak harus marah ketika itu diwarnai aspirasi dengan santun ke Wakapolri dikabulkan Pak saya akan terusnya laporan Polri tapi dari sejak 2022 pertengahan tahun itu saya cuma minta secuil Pak saya membawa satu aspirasi dari Polres Boyolali untuk penambahan. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.